Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercaya menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Budi Setiawan dari Surabaya. Beliau akan membawakan topik Kejarlah Kekudusan dari Ibrani 12 ayat 14. Untuk itu, Pastor Budi Setiawan, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Shalom semua teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada. Jadi tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah kejarlah kekudusan. Ya, dalam hubungannya untuk menyongsong tahun yang baru. Nah, bicara tentang tahun yang baru tentu kita semua punya dream, punya impian ya supaya di tahun yang baru ini hidup kita lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Ya, paling tidak kita ingin supaya ada pemulihan dalam keluarga kita. Kalau dulu mungkin ada masalah dalam keluarga, nah, di tahun yang baru tentu kita berharap ada pemulihan yang lebih baik. Ada hubungan suami istri yang dipulihkan, demikian juga orang tua dan anak, dan sebaliknya anak dengan orang tua. Sebagian orang juga bermimpi di tahun yang baru supaya bisnisnya berkembang. Ya, ada berkat Tuhan yang nyata gitu. Sebagian orang yang terlibat dalam pelayanan tentu hari-hari ini sudah ancang-ancang, saudara punya rencana supaya tahun yang baru pelayanan yang dilakukan bisa berkembang dan maju gitu ya, bisa bertumbuh dan memberikan dampak lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada intinya adalah pada tahun yang baru ini kita ingin supaya doa-doa kita dijawab, supaya kuasa Tuhan lebih nyata dan karya Tuhan lebih ajaib dalam kehidupan kita. Nah, itu kerinduan kita. Nah, tidak salah saudara punya impian dan punya kerinduan dan harapan-harapan seperti itu. Karena banyak perkara-perkara yang besar itu selalu mulai dari impian, ya, dari harapan-harapan yang kita doakan, yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa kalau kita tidak pernah berubah, artinya cara hidup kita, sikap hidup kita di tahun yang baru tetap sama dan tidak berubah seperti tahun-tahun yang sebelumnya, maka jangan harapkan bahwa impian kita itu akan menjadi kenyataan. Impian kita akan tetap menjadi impian dan tidak akan pernah lebih baik hidup kita kalau hidup kita tidak pernah berubah, saudara. Albert Einstein, tokoh dunia, pernah berkata bahwa orang yang berharap hidupnya lebih baik, ya, tapi kalau cara hidupnya dan sikap hidupnya tidak pernah berubah, dia berkata itu namanya orang gila, saudara. Jadi definisi orang gila bagi Einstein adalah orang yang mengharapkan perkara-perkara yang lebih baik dalam hidupnya, tapi sikapnya dan cara hidupnya tidak berubah. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, kita ingin melihat lawatan Tuhan lebih lagi terjadi dalam hidup kita, kita ingin melihat doa-doa kita dijawab, kita ingin hidup kita lebih baik, kita ingin supaya hidup kita berubah, maka pastikan satu hal bahwa hidup kita itu berubah. Pastikan dulu satu hal bahwa kita mau berubah, saudara. Sebab kalau kita tidak mau berubah, sampai kapanpun impian hanya tinggal impian saja, gitu. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Nah, sebabnya di tahun yang baru ini, tema yang akan saya bawakan adalah salah satu yang harus kita ubahkan dalam hidup kita adalah masalah kekudusan, saudara. Kenapa kekudusan ini penting? Ya, kalau kita lihat dari ayat tema kita, Ibrani 12, ayat yang ke-14. Nah, ya, dikatakan di situ berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin melihat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, kita ingin melihat kuasa Tuhan itu bekerja, berkarya lebih lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin melihat jawaban-jawaban Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, maka pastikan satu hal bahwa kita hidup benar.
hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini dua hal yang terkait satu dengan yang lainnya. Dan ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Dengan kata lain, kalau kita ingin melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita ingin melihat karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib, penyertaan Tuhan itu nyata, maka pastikan bahwa kita hidup dalam kekudusan. Nah, di tengah-tengah dunia yang sangat sekuler ini, saudara, seringkali kita saya katakan bahwa kita itu tidak menjadi kekudusan itu bukan menjadi hal yang utama. Sepertinya itu seperti hal ya biasa-biasa saja. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara hidup kudus dengan melihat Tuhan, ya, dengan karya Tuhan. Artinya kalau kita mau melihat karya Tuhan lebih dalam hidup kita, kita pastikan bahwa hidup kita kudus, ya. Ada perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebabnya temanya dikatakan kejarlah kekudusan. Nah, bagaimana supaya kita hidup kudus? Ada beberapa hal yang saya akan bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang pertama dari Daniel pasal yang pertama, Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Nah, dikatakan di situ Daniel pertama 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, perhatikan kalimat pertama dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Artinya ada satu ketetapan hati, ada satu komitmen, ya, ada satu tekad yang kuat dalam kehidupan Daniel. Apapun yang terjadi, dia akan dikatakan dia tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Padahal Daniel pada waktu itu sedang berada jauh dari orang tuanya. Dia ditawan oleh Raja Nebukadnezar dan dia berada jauh di bawah pengawasan orang tuanya dan dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, dia punya kesempatan untuk kompromi, dia jauh dari pengawasan dan dia punya alasan karena dia ditawan pada waktu itu dan diharapkan dia bisa menjadi bekerja kepada raja karena itu dikatakan kepada pegawai pemimpin pegawai istana itu supaya supaya apa supaya mereka orang-orang yang ditawan ini diberikan makanan yang khusus ya dan Daniel tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dimakan dan ada hal-hal yang boleh dimakan. Nah, melihat semua itu maka Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Nah, hal yang sama Bapak Ibu. Kalau kita ingin hidup kudus, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ketetapan hati. Kita harus punya ketetapan hati, kita harus punya tekad yang kuat ya. Apapun yang terjadi kita tidak akan kompromi dengan dosa. Walaupun kita punya kesempatan, walaupun kita punya alasan ya. Ya, kita ini sedang hidup dalam dunia yang sangat sekuler pada hari-hari ini. Ya, dalam dunia yang seperti ini, nah, kita harus punya ketetapan hati yang kuat untuk menjadi terang dan garam. Ya, kita memang hidup di dunia ini dipanggil menjadi terang dan garam. Banyak orang berpikir ya, nggak mungkinlah kita bisa hidup benar, hidup kudus di tengah-tengah dunia yang sangat sekuler. Nah, siapa bilang, saudara? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau saja, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Memang bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Kita dibenarkan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa kita dan kita hidup kudus juga karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Namun di sisi yang lain kita juga harus punya ketetapan hati. Kita harus punya kerinduan yang mendalam, punya komitmen. Sebab kalau kita punya ketetapan hati seperti itu, maka Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita untuk hidup benar. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Walaupun Daniel punya kesempatan untuk berbuat dosa dan dia punya alasan untuk berbuat dosa, tetapi dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Artinya dia tidak kompromi, saudara. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Seringkali kita diperhadapkan pada hal-hal yang mengharuskan kita untuk kompromi, khususnya yang mereka yang terlibat dalam dunia bisnis, ya harus main suap, main sogok dan sebagainya, ya. Tapi percayalah kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh punya ketetapan hati yang kuat, ya, kita punya komitmen yang kuat dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita.
Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan membuat kita berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Akhirnya Alkitab menuliskan bahwa Daniel tidak menajiskan diri dengan makanan raja, bukannya semakin kurus, tapi justru semakin sehat. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan sebagainya. Dan Alkitab mencatat, ya, raja naik turun dalam 4 generasi, Daniel tetap mempunyai kedudukan yang tinggi pada waktu itu. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Daniel. Nah, hal yang sama, kalau kita ingin hidup kita ini diberkati Tuhan pada tahun yang akan datang, kita meyakini bahwa hidup kudus itu merupakan satu hal yang mutlak, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah punya ketetapan hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Oke, saya bacakan ya. Dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saya ulang sekali ayat yang 9, dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman-Mu. Jadi hal yang kedua yang kita bisa lakukan supaya kita bisa hidup kudus, mengejar kekudusan, adalah menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setiap keputusan, setiap langkah yang akan kita lakukan, apapun yang kita lakukan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi koridor, menjadi otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau kita berkendara lah, naik mobil atau naik apapun, ya. Di jalan itu ada yang namanya rambu-rambu, ya, rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya apa? Ya, untuk safety, untuk keamanan kita, gitu, untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita melanggar rambu-rambu itu, kemudian kita mengalami kecelakaan, nah, siapa yang disalahkan? Tentu kita yang disalahkan, ya, bukan orang lain, kita yang salah, saudara. Kenapa? Karena kita melanggar. Nah, demikian juga seringkali kita itu mengalami masalah, kesulitan, bukan karena Tuhan tidak cinta kita, bahkan seringkali kita menyalahkan, oh, ini karena ada kuasa gelap, setan, dan sebagainya. Padahal bukan demikian. Seringkali masalah yang terjadi itu karena hidup kita sendiri nggak benar gitu ya. Karena kita ceroboh, karena kita sembrono, karena kita hidup semau gue, karena kita hidup seenaknya, dan kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya contoh ya, ada Alkitab yang berkata, ada ayat yang berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang seimbang, yang tidak seimbang maksud saya ya. Nah, seringkali kita, ya, namanya orang jatuh cinta itu sudah, orang seringkali jatuh cinta itu buta katanya begitu kan ya. Nah, kemudian berpikir ya, enggak, saya itu tidak cinta Tuhan, ya enggak apa-apalah, nanti saya akan injili dia dan saya akan menangkan dia. Ya, pada kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Justru kita akan kompromi dengan dosa. Ya, karena itu pastikan bahwa setiap hal yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, harus koridornya itu harus firman Tuhan. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk membaca firman, mengerti firman. Saya mendorong kita semua dan teman-teman yang ada, ya, memasuki tahun yang baru ini, mumpung tahun baru, nah ini jadi momentum, kesempatan untuk kita memulai kehidupan yang baru, cara hidup yang baru. Berubahlah dibandingkan dengan cara-cara yang sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara baca firman. Usahakan baca firman, ya. Walaupun mungkin kita sibuk, nah, mungkin kita juga banyak kegiatan dan sebagainya, tapi usahakan untuk tetap disiplin baca firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu penuntun. Dalam Alkitab berkata bahwa firman itu seperti pelita pada kaki kita dan suluh pada jalan kita. Artinya firman Tuhan itu yang memberikan terang, yang memimpin kehidupan kita sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sempurna, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saya yakin, saya percaya bahwa hidup kita akan diberkati. Ya, saya yakin bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang penuh dengan mujizat, ya, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan itu nyata karena ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada God's favor lah gitu ya, karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu poin yang kedua. Yang pertama, dari kita harus punya komitmen
ketetapan hati yang kuat. Yang kedua, kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus, dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Ya, ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang anak ya yang dikasihi, tentu ya, ayah yang mengasihi anak-anaknya pasti ya ada namanya disiplin, ada yang namanya ganjaran gitu ya. Nah, memang pada waktu kita menerima disiplin itu tidak nyaman ya, tapi tujuannya untuk kebaikan kita. Nah, kalau Bapak kita yang duniawi aja bisa seperti itu, apalagi dikatakan Bapak kita yang di surga ya. Ayat 10 dikatakan kalau mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia atau Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita dengan satu tujuan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya apa? Artinya dalam poin yang ketiga ini, Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan ujian demi ujian, pergumulan demi pergumulan dengan satu tujuan supaya kita semakin dikuduskan, semakin dimurnikan gitu ya. Seringkali kita tuh menjadi sombong, kita merasa bahwa kita tuh hebat, kita merasa bahwa wah, kita tidak butuh Tuhan, tidak butuh orang lain. Kenapa? Karena kita, semuanya itu ya, sepertinya berhasil gitu ya. Kalau semuanya berhasil dan semuanya berjalan baik sesuai dengan kehendak kita, seringkali kita lupa bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita sukses, kita diberkati, kita berhasil, seringkali itu kita lupa bahwa semua itu karena gua gitu, karena aku hebat, karena aku bisa, karena aku punya pengalaman ini itu dan sebagainya. Tapi kalau kita berada dalam kondisi di mana kita sedang diuji Tuhan, ya misalnya harus bangkrut dan kemudian kita harus bangun lagi dan memulai lagi dari nol, atau Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi. Nah, di situ kita diingatkan bahwa sebenarnya tanpa Tuhan hidup kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Nah, ketika kita menyadari tentang hal itu, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup kita itu mulai didisiplinkan, mulai dilatih oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita semakin lebih baik. Dikatakan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan, supaya motivasi kita benar, kita tidak menjadi sombong, kita tetap rendah hati, kita tetap bisa bersyukur, dan kita tetap bisa menghargai orang lain, saudara. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa berhasil, kita tidak mungkin bisa naik dipakai Tuhan, ya, dan tidak mungkin doa-doa kita bisa dijawab. Nah, menyadari hal itu maka kita akan menjadi semakin rendah hati. Ya, jadi poin yang ketiga ini penting. Kita mengizinkan masalah demi masalah, pergumulan yang ada itu merupakan bagian dari didikan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita semakin dikuduskan. Yang terakhir, yang poin yang keempat ini, ya. Nah, kita lihat dari Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39. Ini saya akan membahas khusus tentang Yusuf. Ya. Ada satu dosa yang begitu kuat yang bekerja dalam kehidupan banyak orang pada hari-hari ini, yaitu dosa seksual, saudara. Nah, Kejadian pasal 39. Kita baca dulu ayat yang ke-10. Ya. Dan ada satu dosa yang begitu kuat pada hari-hari ini yang membuat banyak orang jatuh, ya, yaitu dosa seks, dosa seksual. Nah, betulnya kalau kita bicara tentang gairah seks itu hal yang indah dan hal yang bagus, ya, hal yang mulia kalau itu dilakukan dalam hubungan suami istri yang sah, yang resmi, gitu ya, yang diberkati Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi adalah banyak orang menyalahgunakan hal ini, ya, dengan alasan macam-macam lah, termasuk yang sekarang LGBT dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, bagaimana kita bisa mengalahkan dosa yang satu ini, saudara? Nah, kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau saudara mungkin banyak di antara kita tahu kisah tentang itu. Jadi katakan Yusuf ini orang yang manis, ya, elok dan parasnya. Ya, dia punya karakter yang baik dan
rupanya dia bekerja di rumah Potifar dan rupanya istri Potifar, ya saya sebut Tante Potifar lah. Tante Potifar ini jatuh hati, saudara. Alkitab berkata bahwa Tante Potifar ini birahi kepada Yusuf, saudara. Dan Tante Potifar ini berusaha merayu Yusuf berkali-kali. Merayu Yusuf berkali-kali supaya bisa tidur bersama-sama dengan dia. Tapi Yusuf tahu persis, Yusuf berkata begini, semua hal yang ada di rumah ini diserahkan kepadaku oleh Potifar, ya, oleh tuanku. Tetapi terhadap engkau, ya, karena engkau istrinya, maka engkau tidak diserahkan kepadaku. Artinya Yusuf itu mengerti benar bahwa dia bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan Potifar, tapi khusus untuk yang satu ini dia tidak bisa tidur dengan istri Potifar. Dan Yusuf tahu itu, dan Yusuf juga menjaga hidupnya kudus, hidupnya benar. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Tante Potifar itu terus merengek-rengek dan terus merayu. Ya. Nah, sampai satu kali dalam ayat yang ke-10, ya. Kejadian 39 ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan. Bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, perhatikan ayat 11. Dikatakan pada suatu hari, masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu, ya, dikatakan seorang pun tidak ada di rumah. Jadi pada waktu tidak ada orang di rumah, saudara, ayat 12 dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang saya ingin tekankan kepada kita. Bagaimana cara menghadapi dosa yang satu ini, saudara. Ya. Nah, perlu satu hal yang kita perlu pahami bahwa yang namanya gairah seksual itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, itu ada dalam kehidupan manusia. Dan itu baik dan itu mulia kalau dilakukan dalam hubungan suami istri yang sah, yang diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya kalau hal itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lari, saudara. Yang dilakukan oleh Yusuf di sini, dia tidak bertahan, dia tidak menengking. Nah, seringkali kan kita bilang begini, ya, kalau kita lihat gambar-gambar cabul atau ya hal-hal yang bersifat pornografi. Nah, itu yang seringkali yang kita lakukan adalah kita berdoa. Kita berkata, Tuhan kuatkanlah hatiku dan sebagainya. Mungkin kita tutup gini ya mata kita. Ya, kita tutup gini. Tapi kalau kita tidak segera lari, saudara, lama-lama dari mata yang ditutup gini, lama-lama kita buka satu mata begini ya. Akhirnya kita ngintip gitu. Nah, jadi dosa yang satu ini sangat kuat, saudara. Begitu kuatnya sehingga tidak ada seorang pun, bahkan hamba Tuhan yang hebat sekalipun, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun, ya tidak mungkin bisa bertahan menghadapi dosa yang satu ini kalau dia tidak segera lari, saudara. Contoh misalnya Daud, ya kan? Waktu lihat Batseba mandi, apa yang dia lakukan? Dia lihat terus, saudara. Dia tidak segera lari, akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Nah, Yusuf, kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf di sini, kita mendapatkan satu pelajaran apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan segera lari keluar, saudara. Nah, untuk dosa yang satu ini tidak bisa ditengking, Bapak Ibu. Karena itu ada dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Tuhan berikan itu, gitu. Jadi nggak bisa ditengking. Kita nggak bisa dilawan, saudara. Yang kita lakukan adalah kita menjauh, kita menghindari. Kalau kita tahu bahwa itu akan membuat kita jatuh, gitu. Nah, berapa banyak hamba Tuhan hebat yang diurapi Tuhan dengan luar biasa dan akhirnya jatuh dalam perzinahan hanya karena masalah yang satu ini, saudara. Itulah sebabnya Billy Graham kemanapun dia pergi, dia selalu tidak pergi sendirian. Dia selalu pergi dengan satu atau dua orang, gitu ya. Supaya apa? Supaya ada mengawal, ada yang bersaksi gitu bahwa dia tidak bisa difitnah untuk hal apapun. Kenapa? Bersih, saudara. Kenapa? Karena dia menghindari hal-hal seperti ini. Ini dosa yang sangat kuat dan saya katakan tidak ada seorang pun yang kebal untuk dosa yang satu ini. Ya, jadi pastikan bahwa untuk mengamankan kehidupan kita, kita jangan bermain-main dengan api, ya, dengan dosa yang satu ini. Tapi mari kita, kalau kita tahu bahwa itu ada di hadapan kita, segera kita lari dan menjauh supaya kita lepas dan bebas dari dosa ini dan hidup kita penuh dengan kemenangan dan hidup kita diberkati Tuhan. Ya, jadi ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Satu, kita harus punya komitmen yang jelas.
kita punya ketetapan hati seperti Daniel, walaupun kita punya alasan, punya kesempatan berbuat dosa, tapi pastikan bahwa kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun kehidupan kita. Menjaga hidup kita, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi penuntun kehidupan kita, menjadi koridor, menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, lebih baik kita menjauh, saudara. Dan yang ketiga, dari izinkan Tuhan memproses kita melalui kehidupan, pergumulan, masalah yang ada, karena semua itu terjadi untuk menguduskan kita, supaya kita semakin dimurnikan, semakin kudus, dan semakin mulia di hadapan Tuhan. Yang keempat, ya khusus untuk dosa seksual, jangan dilawan, saudara. Tapi yang kita lakukan adalah kita lari, kita menghindari, karena kita tahu bahwa dosa ini sangat kuat dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan untuk menghadapinya. Ya. Jadi jangan ditengking, saudara, karena itu ada dalam kehidupan kita sendiri. Tapi yang kita lakukan adalah lari seperti Yusuf. Dia lari, dia tinggalkan jubahnya, dan kemudian Alkitab mengatakan dia difitnah, saudara. Ya, lebih baik difitnah daripada jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita hidup benar, ya, maka itu pasti Tuhan akan membela kita. Ayat yang kita baca dari Ibrani pasal 12 dan 14, kalau kita hidup kudus, maka kita akan melihat Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat mukjizat Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kiranya renungan yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan. Melewati masa-masa yang sulit, suka dan duka, apapun yang terjadi kami mau bersyukur, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan memasuki tahun yang baru yang tinggal beberapa saat lagi, Tuhan, kami mau menyongsong tahun yang baru ini dengan hidup yang takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, karena kami tahu ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, maka di situ ada berkat Tuhan, ada karya Tuhan, ada pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Berdoa untuk teman-teman yang hadir pada saat ini, Tuhan, dan juga mereka yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang memberkati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai mereka, Tuhan. Biar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.